Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Susue jelas tidak tahu apa yang dipikirkan Xiaoyan. Tetapi ketika dia melihat kekuatan Yin dan Yang di telapak tangan Xiaoyan, dia tidak bisa tidak terkejut karena kepribadiannya yang dingin. Bagaimana Xiaoyan memiliki dua kekuatan seperti itu? Sebuah pertanyaan muncul di hati Susue. Meskipun Xiaoyan memiliki kekuatan untuk memecahkan hati Yin dan Yang, Susue tidak mudah untuk berbicara, apalagi merebutnya secara langsung. Dia hanya memperlakukan Xiaoyan seperti itu benar-benar. Ketika dia melihat kekuatan yang murni di telapak tangan Xiaoyan terbang ke arahnya, mata Susue berkedip dengan sedikit keraguan. Dia memperlakukannya seperti ini. Mengapa dia? Namun, Susue bukanlah orang yang bertele-tele. Dia mengulurkan tangan gioknya untuk mengambil alih kekuatan. Begitu kelompok cahaya memasuki tangan, tiba-tiba ada ledakan auman naga. Jelas, kekuatan yang murni diurai oleh ramuan obat kelas 7 pil Yin Yang Xuanlong. Tetapi Susue tidak tahu banyak. Sejauh yang dia ketahui, itu masih bukan ancaman. Jadi tangan batu giok itu sedikit terangkat, dan api biru menyelimuti kelompok cahaya. Susue merasakan kekuatan yang murni di depannya, dan takut mengulangi kesalahan yang sama sekarang. Jadi King Lian perlahan-lahan beristirahat di atas kaki gioknya, dan api biru langsung menyelimuti tubuhnya. Tampaknya berniat untuk menyerap kekuatan dari perpaduan keduanya. Xiaoyan juga melihat tindakan Susue seperti ini, jadi dia merasa lega dan duduk bersila. Karena dia mulai menyerapnya, dia tidak bisa jatuh. Meskipun Xiaoyan tidak tahu apa yang dimiliki leluhur keluarga Xiao dengan Susue dan yang lainnya di benua Doudi ini, tetapi melanjutkan bahwa keluarga Susue adalah penjaga keluarga Xiao mereka, jadi jika mereka bisa membantu, mereka tidak akan melakukannya. Melalaikan. Xiaoyan melihat bahwa Susue tidak bergeming, dan Raja Naga Emas mengangguk dan berkata, jika kamu siap, bawa ke dalam tubuhmu dan perbaiki. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam dan menatap kekuatan Yin murni yang terurai dari pil Yin Yang Xuanlong, yang perlahan-lahan bergerak seperti kekuatan hidup di telapak tangannya. Kekuatan hisap adalah untuk langsung menyedot kelompok cahaya ke dalam mulut. Ledakan. Kelompok cahaya memasuki tubuh, hampir seketika, emosi kekerasan dan hampir kekerasan menyebar dari hati Xiaoyan, dan matanya juga menjadi merah darah dalam sekejap. Kelompok cahaya Yin murni dari pil Yin Yang Xuanlong ini benar-benar bergabung dengan nafas kadal naga yang haus darah. Xiaoyan juga menggertakkan giginya. Kekuatan Yin dan Yang yang berasal dari pil Yin Yang Xuanlong memang lebih rendah daripada Yin dan Yang dari langit dan bumi, dan masih sedikit lebih rendah dibandingkan, tetapi ini adalah satu-satunya cara saat ini. Emas Raja Naga juga menatap Xiaoyan dan berkata, tidak ada orang lain yang bisa membantunya dalam proses ini, dia hanya bisa melewatinya sendiri. Ini adalah energi naga yang menakutkan. Mata Xiaoyan merah darah, tapi dia jelas masih punya alasan. Dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan sebuah kalimat. Segera, pikirannya bergerak, dan ada aliran batu di tubuhnya. Kekuatan api putih susu, dan kemudian seperti gelombang, membungkus cahaya Yin murni yang mengalir ke tubuh. Wow! Api putih susu meraung ke atas, menyapu cahaya Yin murni seperti air laut, mencoba membasuh semua kekerasan di depan energi naga yang terkandung di dalamnya. Hichi. Api putih susu bersentuhan dengan kelompok cahaya Yin murni, dan semburan kabut putih segera meletus, dan energi dendam menguap dalam sekejap. Tetapi energi naga kekerasan dalam kelompok cahaya Yin murni tetap tidak berkurang. Ini benar-benar rumit. Melihat bahwa kelompok cahaya Yin murni begitu keras kepala, alis Xiaoyan juga berkerut segera.
pikirannya mendesak api putih susu satu demi satu untuk bergegas menuju kelompok cahaya yin murni. Setiap dampak akan membuat pertempuran Qi di tubuh bersentuhan dengan kelompok cahaya yin murni, dan itu akan meleleh dengan cepat seperti salju sisa lava. Tetapi untungnya, posturnya cukup memadai, gelombang demi gelombang, terus-menerus. Di hadapan pemurnian api putih susu yang begitu gila, kelompok cahaya yin murni akhirnya menunjukkan beberapa fluktuasi, dan energi naga sutra yang terkandung di dalamnya menjadi lebih ganas di bawah berkah kadal naga yang haus darah. Ketika api putih susu Xiaoyi menghilang gelombang oleh gelombang, itu diam-diam melemah. Meskipun kecepatan ini sangat lambat, setidaknya itu memberi Xiaoyan harapan. Namun, ketika Xiaoyan sangat gembira, dia tidak menyadari bahwa kekerasan yang tersapu dari awan cahaya murni perlahan menyebar di tubuhnya, dan pada saat tertentu, hatinya berangsur-angsur naik. Kesal, dia tiba-tiba menemukan bahwa kebrutalan itu benar-benar mengikis kewarasannya. Energi naga dari benda mati, apakah aku masih takut kamu tidak akan berhasil? Ekspresi Xiao yang sedikit berubah ketika dia melihat situasi ini, tetapi dia tidak terlalu panik. Bagaimanapun, itu hanya benda mati, dan itu tidak berguna sama sekali. Pikiran Xiao yang berubah, dan kekuatan jiwa yang besar juga memancarkan kilau aneh pada saat ini. Kilau itu menembus dan menyebar liar di dalam dan di luar tubuh Xiaoyan. Kilau semacam ini dipadatkan oleh jiwa Xiaoyan untuk menghilangkan jejak tirani yang terurai dari pil In Yang Xuanlong dan mencoba mengendalikan dirinya. Tidak peduli seberapa mendominasi roh naga dan jiwa nagamu, kamu tetaplah sesuatu yang tidak memiliki pemilik. Aku mengerti berapa lama kamu bisa bertahan. Melindungi hatinya, pikiran Xiao yang bergerak, dan nyala api putih susu lainnya menyembur keluar dari nasi di tubuhnya. Kali ini Wewem Plovel di luar awan cahaya murni, sebenarnya ada kilatan guntur halus. Hici. Dendam putih susu memancar busur guntur menyapu kelompok cahaya yin murni lagi, tapi kali ini, ada beberapa perubahan yang mengejutkan Xiaoyan. Fusi kekerasan dekomposisi dan kadal naga haus darah, seperti bertemu musuh bebuyutan, menghilang lebih dari beberapa kali. Lebih cepat. Saat itu, ketika saya mengumpulkan 9 guntur emas mendalam, tubuh saya mempertahankan sebagian dari kekuatannya. Tanpa diduga, kekuatan guntur ini sekuat kekuatannya, tetapi itu adalah musuh terbaik dari emosi negatif ini. Melihat adegan ini, Xiaoyan juga sangat gembira. Dengan cara ini, kecepatan pemurnian bisa sangat ditingkatkan. Memikirkan hal ini, primordial Douqi di tubuh juga bergetar dengan cepat, dan gelombang api putih susu dengan busur petir mengalir keluar, seperti aliran, terus-menerus menyapu awan cahaya murni. Dan dengan pencucian yang begitu kuat, kelompok cahaya yin murni yang awalnya tampak pecah, sebenarnya mulai menjadi sedikit murni, dan atmosfer kekerasan di dalamnya dengan cepat melemah. Pemurnian, di bawah dua efek ajaib api dan guntur, berjalan dengan lancar melampaui harapan Xiaoyan. Tetapi di sekitar ini, Xiaoyan juga secara bertahap merasa bahwa beberapa ki pertempuran di tubuhnya akan habis. Ketika dia hendak menelannya, pil obat untuk mendukung pemurnian, energi yin murni di tubuhnya tiba-tiba sedikit bergetar, dan samar-samar, jejak fluoresensi terpancar darinya. Melihat kilau hangat yang berasal dari kelompok cahaya yin murni, Xiao yang tertegun sejenak, dan kemudian ekstasi yang tak terkendali melonjak di dalam hatinya, dan dia akhirnya sepenuhnya menempatkan kelompok cahaya yin murni dalam misteri yin dan yang. Perpaduan pil naga dan kadal naga yang haus darah telah disempurnakan. Langkah selanjutnya adalah melahap. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.